masih banyak lagi pertanyaan lainnya. Langsung aja kita bahas monetisasi Facebook bareng Mak Konten. Assalamualaikum Mak. Di video kali ini aku bakalan ngebahas beberapa masalah-masalah yang biasanya teman-teman itu mengalaminya ya. Bagi yang belum mengalaminya, penting banget buat disimak untuk pengetahuan kita semua. Oke, langsung aja. Pertama, kenapa sih Facebook nyaranin buat Reels menggunakan foto dengan menggunakan musik, tapi pas dilakuin kok kena OKT sih? Nah, pada dasarnya kita itu pengguna sosial media ini, pengguna Facebook tentunya ya, itu kan ada profil, ada halaman. Nah, ketika kalian mengaktifkan mode profesional, maka Facebook kalian itu setara dengan halaman, cuman tetap komplitan halaman ya. Nah sebelumnya teman-teman nih, buat akun itu pengennya cuan dari mana? Misalnya nih, aku adalah UMKM ya, pelaku UMKM. Nah, aku pengen nih supaya orang-orang tuh kenal aku punya bisnis. Nah, bagus banget sosial media ini tuh buat ngenalin bisnis kamu ke lebih cepet ya. Jangkauannya itu lebih cepet. Maka teman-teman bisa pakai street foto produk-produk kalian itu menjangkau lebih luas ya. Atau mungkin aku seorang afiliator, maka itu sah-sah aja karena cuanku kan bukan dari iklan atau bukan dari partner Facebook. Nah, ketika aku membuat akun untuk konten kreator dan aku harus bekerja sama atau menjadi partner Facebook, maka aku harus mentaati kebijakan-kebijakan yang ada di Facebook, kebijakan partner, konten, dan komunitas. Nah, salah satunya itu adalah untuk menjadi partner Facebook itu kan ada namanya kebijakan konten kan. Nah, kebijakan konten itu tidak boleh konten yang memuat street foto itu tidak bisa dimonet ya, ataupun penggunaan musik berlisensi bagi yang belum ada undangan musik itu tidak boleh, makanya terkena OKT kan, original konten terbatas. Oke? Nah teman-teman, ketika mendapatkan ada nih, kenapa udah dihapus kontennya, masalahnya kok belum hilang. Perlu teman-teman ketahui ya, ketika teman-teman itu kedetek sistem melakukan pelanggaran ya. Kalau OKT itu kan pelanggaran konten. Nah, biasanya itu teman-teman tuh dilihat nih, teman-teman itu kontennya original enggak, itu milik siapa. Misalnya teman-teman udah milik kamu sendiri, cek lagi ada logo platform lain enggak. Cek lagi ada musik orang lain enggak. Cek teman-teman itu menyebutin merek. Misalnya di kotak masuk dukungan itu kosong, teman-teman tuh harus meraba-raba mana sih konten yang sekiranya mengandung logo, re-upload, dan bermusik. Kalau teman-teman udah mendapatkan musik, yang perlu diketahui adalah, misalnya nih ya, dulu itu pernah gak sih, aku contohin, dulu itu pernah gak sih ada Fashion Week Citayam kan. Nah, ketika dulu itu ramai banget pakai tagar itu, ramai banget bahas masalah itu kan. Nah, lalu ada artis yang mendaftarkan hak cipta masalah Citayam Fashion Week. Nah, di situ bagi platform yang bekerja sama, ketika ada penggunanya menggunakan tagar tersebut, maka akan mendapatkan royalti kan. Jadi akan ada pembagian hasil. Nah, ketika misalnya hak ciptanya udah dicabut atau kerjasamanya dengan platform tersebut udah berakhir, maka hak ciptanya itu, makanya ada video Anda terdapat perubahan hak cipta. Nah, seperti itu. Kadang ada sound tertawa itu dulunya tidak didaftarkan hak cipta, ketika banyak orang yang pakai, terus pemilik aslinya mendaftarkan hak cipta, maka orang-orang yang menggunakan sound tersebut akan disenyapkan. Nah, teman-teman yang menggunakan sound pasti ada palang sound merahnya itu, dan teman-teman bisa hapus atau bisa terima perubahan. Kalau saranku sih hapus aja. Kalau teman-teman bingung, nggak usah pakai musik atau sound yang berlisensi. Nah, kenapa ya yang tadi ya, kenapa kalau udah dihapus masalahnya kok belum hilang? Karena sejatinya itu ketika kalian menghapus, karena kan sudah terdetek, lawan kita itu sistem ya. Jadi misalnya udah dihapus, maka ada sanksi tersendiri. Misalnya kekayaan intelektual, kalau di bawahnya ada seperti ini, maka biasanya pelanggaran pertama itu 7 hari udah sembuh. Bahkan aku pernah 2 hari atau 3 hari doang itu langsung sembuh. Ada yang banding langsung sembuh, itu tidak semua ya, tapi kebanyakan kasus itu. Pokoknya teman-teman kalau melanggar kebijakan itu, sanksinya itu ada 7, 14 hari, ada 30 hari, ada yang 60 hari, 90 hari, dan bisa juga bahkan 1 tahun itu baru sembuh, tergantung pelanggarannya apa. Nah, ketika teman-teman ada notif OKT dan teman-teman udah menghapus semuanya ya, nah teman-teman tuh bisa banding biar cepet.
kalau nggak mau banding didiemin aja, itu nanti 90 hari itu akan hilang OKT-nya ya, notifnya itu. Biasanya kan kalau sudah dihapus, di atasnya ini ada tulisan tidak melanggar kebijakan, tapi di bawahnya ini kedetek ya, masih kedetek, masih ada bekasnya. Nah ini nanti akan hilang 90 hari biasanya. Nah dicek di Kota Masuk Dukungan oke. Sama nih, aku juga punya halaman kayak gini, tapi dimonetisasi melanggar kebijakan konten. Nah aku juga sama nih, aku juga pernah kali. Nah saat ini aku juga ngalamin di salah satu page aku ya, ini tag baru. Nah kemarin itu udah pernah cerita kan. Nah ketika aku cek di Metafor Creator, ternyata itu masalahnya di sini guys. Ternyata masalahnya itu di siaran langsung. Udah tahu kan kemarin aku sebut. Nah teman-teman boleh banget nih, ketika teman-teman bingung mana sih konten yang melanggar, teman-teman bisa cek-cek di Metafor Creator. Nanti teman-teman bisa tahu nih pelanggarannya di mana. Nah ada lagi nih yang pengen cepat gajian, terus saling tonton bareng teman-teman, terus saling ditonton sendiri atau pakai grup saling nonton gitu ya. Nah itu banyak, udah dari dulu itu banyak banget yang melakukan itu ya. Nah itu biasanya ketika kedetek semuanya bakalan kena, satu grup itu biasanya bakalan kena ya, karena paralel. Ini pelanggaran tidak autentik, atau bisa aja ini pelanggaran monetisasi, kebijakan monetisasi, atau kebijakan atau interaksi tidak autentik. Teman-teman itu biasanya ini dikarenakan ya, misalnya udah monet tapi dolarnya ngesot, banyak yang pakai jalan pintas nonton sendiri videonya, atau pakai nonton berulang-ulang pakai akun lain, atau saling tonton sesama grup gitu-gitu ya, atau share link di sebuah grup gitu ya. Nanti itu bakalan kena pelanggaran interaksi tidak autentik. Jadi interaksinya itu palsu ya. AI-nya itu bisa mendeteksi interaksi palsu. Misalnya orang-orang saling tonton itu kan, yang ini nonton ini gantian dan gantian, karena itu paralel seperti itu, maka itu akan terdeteksi ya. Dan kebijakannya dan monetisasinya itu, sanksinya biasanya itu 90 hari atau bisa di diskon. Kalau diskon berarti beneran monetisasinya itu dicabut. Kalau pelanggaran pertama itu biasanya 90 hari mau banding. Kadang ada yang bisa banding partner ya, ada linknya minta tinjauan kayak gitu. Nanti kalian banding partner itu bisa ditinjau dan enggak, tapi ketika teman-teman biarin aja, nanti itu akan sembuh 90 hari. Dan ketika sembuh itu biasanya jangkauannya benar-benar turun. Nanti teman-teman tinggal up lagi. Nah ketika nungguin sembuh, teman-teman itu tetap posting video original ya, tetap ada aktivitas di akun tersebut. Dan untuk masalah rekomendasi yang seperti ini,